Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Religi Seni News. Hagia Sophia dan kehebatan Sultan Muhammad Al-Fatih. Selasa, tanggal 14 Juli 2020 sampai pukul 21.28 WIB. Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang bermakna kebijaksanaan suci adalah tempat ibadah paling bersejarah di Turki. Foto atau istimewa, 14 abad lalu, Nabi Muhammad SAW telah memprediksi bahwa pasukan Muslim akan merebut Konstantinopel. Beliau bersabda dalam satu hadis, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan, sebaik-baik amir adalah amir yang memimpin penaklukannya dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu." Turki menjadi perbincangan dunia menyusul pengembalian fungsi Hagia Sophia atau Hagia Sophia dari museum menjadi masjid. Hagia Sophia atau Hagia Sophia yang bermakna kebijaksanaan suci, merupakan sebuah tempat ibadah paling bersejarah di Istanbul, Turki. Kiai Haji Hafiz Abdurrahman Ma mengatakan, di balik pengembalian fungsi Hagia Sophia dari museum menjadi masjid ada peristiwa bersejarah yang membuktikan kebenaran bisyarah Rasulullah SAW 825 tahun sebelumnya. Peristiwa ini menghentak dunia, bukan saja negara-negara Eropa, Rusia, Amerika, tetapi juga dunia Islam. Tidak hanya itu, di sana juga ada peristiwa yang kemudian menjadi momok bagi negara-negara Kristen Eropa, karena pusat kerajaan Romawi Timur, Bizantium, dengan Hagia Sophia-nya itu jatuh ke tangan Sultan Muhammad Al-Fatih yang umurnya belum genap 22 tahun. Siapa yang tidak ngeri? Ini yang dikenal sebagai muskilah syarkiyah, yang membuat mereka bangun, kata Kiai Hafiz Abdurrahman yang dilansir dari kanal 9.net. Iya, di balik peristiwa ini memang ada memori yang tak akan dilupakan oleh kaum muslim maupun non-muslim. Tetapi, yang menarik adalah ketajaman pandangan mata hati Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih muda kala itu. Sultan Muhammad Al-Fatih atau dikenal dengan Sultan Mehmed II, penguasa Utsmani ke-7 pada era tahun 1444 sampai tahun 1446 dan tahun 1451 sampai tahun 1481, saat berkuasa, beliau membangun 300 masjid besar atau sedang, 57 madrasah, 59 tempat pemandian di berbagai wilayah Utsmani termasuk Istanbul. Kata Kiai Hafiz, sebagai penakluk, Muhammad Al-Fatih bisa saja merampas semua kepemilikan orang-orang Kristen, baik atas nama Ghanimah, Fai, maupun Anfal. Tetapi, Muhammad Al-Fatih tidak melakukannya. Ketika beliau memasuki Konstantinopel dan masuk ke Hagia Sophia, justru beliau umumkan jaminan keamanan kepada para penduduknya. Hagia Sophia pun tidak diambil, apalagi dirampas dengan semena-mena sebelum akhirnya dijadikan masjid, tetapi dibeli dengan uang pribadinya. Bukan dari dana negara, Baitul Mal atau kekayaan kaum muslim, tapi benar-benar dari kantongnya sendiri. Setelah itu, Hagia Sophia dijadikan masjid dan diwakafkan hingga hari kiamat untuk umat. Inilah kebijakan Sultan Muhammad Al-Fatih yang luar biasa. Kebijakan yang lahir dari ketakwaan dan sikap wara, jauh dari arogansi dan kezaliman. Subhanallah, dokumen yang terlampir ini adalah bukti autentik, papar Kiai Hafiz. Maka, kesalahan Kemal Ataturk adalah mengubah masjid wakaf ini menjadi museum pada tahun 1934. Sejak saat itu, Hagia Sophia yang merupakan wakaf berubah statusnya. Inilah dosa Ataturk. Setelah revolusi kufurnya, dengan meruntuhkan khilafah diganti dengan republik. Kiai Hafiz melanjutkan, apa yang dilakukan Erdogan dengan kekuasaannya sebenarnya hanya membatalkan keputusan Ataturk yang batil itu, dan mengembalikan status masjid wakaf kepada status yang semestinya. Maka, siapapun, termasuk kaum Kristen tidak mempunyai hak untuk keberatan, apalagi protes, karena hak mereka atas gereja sudah dibeli oleh Sultan Muhammad Al-Fatih kala itu, tegasnya. Keputusan Muhammad Al-Fatih membeli Hagia Sophia adalah keputusan brilian, yang akhirnya membungkam suara penentangnya ratusan tahun kemudian. Kebijakan yang lahir dari kejernihan hati dan pikiran,
serta ketajaman basirah yang luar biasa. Karena basirahnya pula, Sultan Muhammad Al-Fatih telah melayakkan dirinya sebagai penakluk dan mewujudkan bisyarah Nabi yang selama 825 belum berhasil diwujudkan. Maka, terwujudnya bisyarah kedua, juga membutuhkan basirah, sebagaimana basirah Muhammad Al-Fatih. Persis seperti ungkapan hikmah, siapa yang bisa melihat masa depan, maka dia pasti bisa bersabar. Begitulah sang penakluk Sultan Muhammad Al-Fatih melatih dan mengasah basirahnya, dan begitulah kita seharusnya. Tidaklah lahir seorang pemimpin yang hebat kecuali ditempa oleh guru terbaik dan ketakwaan hakiki. Sultan Mehmed II sukses menjadi pemimpin sekaligus panglima perang sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW 14 abad lalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.